Assalamualaikum Sobat Ekolim semuanya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan perhitungan SHU dalam koperasi. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Oke, soalnya Koperasi Sinar Jaya mempunyai data sebagai berikut. Simpanan anggota 20 juta, pinjaman anggota 12.500.000, SHU 5 juta dengan ketentuan ada jasa simpanan 30%, jasa pinjaman 20%, dan jasa usaha 20%. Pak Roni, anggota Koperasi Sinar Jaya mempunyai data sebagai berikut. Mempunyai jumlah simpanan 500.000 dan jumlah pinjaman 600.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah SHU yang diperoleh oleh Pak Roni? Oke, SHU itu bisa dibilang sama seperti ini, laba ya, SHU sisa hasil usaha, laba atau keuntungan. Nah, inilah yang membedakan antara koperasi dengan perusahaan lainnya. Ya, di perusahaan disebutnya laba atau keuntungan. Nah, kalau di koperasi disebut dengan SHU sisa hasil usaha. Nah, yang membedakannya, laba atau keuntungan yang diperoleh oleh koperasi ini akan dibagikan kembali ke seluruh anggota karena tujuan koperasi itu adalah mensejahterakan anggotanya. Mensejahterakan anggota. Nah, kalau kita misalnya belanja ke supermarket. Nah, supermarket itu memiliki keuntungan hasilnya, misalnya selama 1 bulan menghasilkan keuntungan 50 juta. Nah, kita sebagai pembeli tidak akan mendapatkan bagi hasil atau bagian dari keuntungan tersebut. Nah, kalau di koperasi itu kita akan mendapatkan keuntungan kembali atau SHU atau keuntungan yang diperoleh oleh koperasi akan kembali lagi ke kita. Jadi kita semakin kita lebih besar membeli ke koperasi, semakin banyak kita membeli koperasi atau kita semakin besar pinjaman kita ke koperasi, maka SHU yang diperoleh kita pun akan semakin besar. Nah, dari modal yang dimiliki oleh koperasi yang berasal dari simpanan anggota sebesar 20 juta dan dari pinjaman anggota 12.500.000 menghasilkan keuntungan atau SHU sebesar 5 juta. Nah, yang 5 juta ini akan dibagikan lagi ya. Nah, salah satunya atau beberapa di antaranya 30%-nya untuk jasa simpanan, 20%-nya untuk jasa pinjaman, 20%-nya jasa usaha. Nah, ini kalau dijumlahkan ini kan tidak 100%, mungkin yang 30%-nya untuk cadangan. Nah, maka berapakah jumlah SHU yang akan diterima Pak Roni dengan dia punya 500.000 simpanannya dan dia pernah minjam 600.000 ke koperasi? Nah, caranya adalah kita hitung dulu dari SHU yang 5 juta. Nah, yang ini kita hitung dulu masing-masing bagi hasilnya. Untuk jasa simpanan sebesar 30% kali 5 juta. Oke, hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian untuk jasa pinjaman jasa pinjaman 20% dikali 5 juta. Berarti 2 kali 5 1 juta ya. Kemudian untuk jasa usaha sebesar 20% kali 5 juta. Hasilnya adalah 1 juta. Nah, kalau kita jumlahkan ini totalnya adalah 3.500.000. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kan 5 juta ini nantinya akan dibagikan ke ini. Nah, sisanya yang 1.500.000 ini mungkin untuk cadangan tuh. Nah, berapakah yang akan diterima oleh Pak Roni? SHU Pak Roni. Nah, Pak Roni itu punya simpanan 500.000. Ya, berarti yang pertama SHU yang berasal dari
jasa simpanan. Oke, hitung. Berarti dia itu punya 500.000. Oke, dari total simpanan koperasi itu adalah ini 20 juta. Jadi yang 20 juta itu salah satunya punya Pak Roni sebesar 500.000. Berarti per 20 juta. Dikali, nah ini yang harus diperhatikan, jasa simpanan itu adalah 1.500.000. Jadi yang 1.500.000 ini akan dibagikan ke anggota koperasi yang mempunyai simpanan. Tuh ya, sedangkan simpanan Pak Roni itu ada sebesar 500.000. Berarti dikalikan nanti dapat bagian berapa dari 1.500.000 ini. Berarti semakin besar simpanan seseorang anggota koperasi, maka nanti bagiannya pun akan semakin besar. Kalau dihitung berarti ini hasilnya adalah 37 juta. Nah, maaf 37.500. Ya, sedangkan yang kedua, karena Pak Roni juga dia minjam, ya. Minjam itu kan berarti nanti akan memberikan keuntungan kepada koperasi. Nah, keuntungan itu nanti akan dikembalikan lagi ke si peminjam gitu ya, sesuai dengan porsi masing-masing. Kemudian dia itu pinjamannya adalah, nah ini tulis dulu, SHU dari jasa pinjaman. Oke, dia itu pernah minjam sebesar 600.000. 600.000 dari total pinjaman anggota koperasi. Nah, pinjaman anggota seluruhnya berjumlah 12.500.000. Nah, dikali, lihat, dari jasa pinjaman itu, dari hasil yang 5 juta, ini hasil satunya dari mungkin bunga pinjaman, ya, dikumpulkan semuanya jadi total 5 juta. Nah, dari pinjaman itu 20%-nya dari 5 juta, berarti 1 juta, berarti tinggal dikali 1 juta. Hasilnya adalah 48.000. Nah, berarti jumlah yang akan didapatkan oleh Pak Roni, tinggal dijumlahkan saja ini. Jadi totalnya adalah 85.500. Nah, ini SHU yang didapat oleh Pak Roni. Gitu ya. Maka jawabannya mana? Nah, jawabannya adalah yang